anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Tidak ada, Bu. Hadir semua ya? Ya. Ya, alhamdulillah hadir semua. Ya, sebelumnya kita sudah belajar mengenai efek fotolistrik. Sekarang, apakah ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu? Apa itu efek fotolistrik? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Wahab. Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam karena logam tersebut disinari oleh foton. Ya, tepat sekali ya Mas Wahab. Mari kita beri tepuk tangan untuk Mas Wahab. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai kebalikan dari peristiwa efek fotolistrik yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Jadi, pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai sinar X. Dari pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu berharap kalian bisa memahami bagaimana proses pembentukan sinar X, kemudian apa saja persamaan yang ada dalam sinar X, kemudian kalian bisa mengetahui aplikasi-aplikasi sinar X yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video di layar belakang ini. Silakan kalian amati dan kalian cermati video yang akan Ibu tayangkan ini. Ketika seseorang mengalami patah tulang, maka biasanya akan dilarikan ke rumah sakit. Kemudian dilakukan ronsen atau penyinaran terhadap tulang yang patah, sehingga tulang yang patah menjadi terlihat. Ini merupakan salah satu aplikasi dari sinar X. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai video yang Ibu tayangkan tadi? Saya, Bu. Ya, silahkan Mas Wahab. Apa yang menyebabkan tulang anak tersebut bisa terlihat? Ya, pertanyaan yang bagus ya dari Mas Wahab. Lalu apakah teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Mas Tony. Bagaimana proses pembentukan gambar pada hasil ronsen? Ya, pertanyaan yang bagus juga ya dari Mas Tony. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Tony dan Mas Wahab terlebih dahulu. Ya, semua itu akan kita bahas pada materi kita pagi hari ini mengenai sinar X. Sekarang silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Ya, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Jangan ribut ya, itu silahkan dilakukan dengan tertib. Apakah semua kelompok sudah bersama dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, Ibu minta kalian untuk mencari informasi atau referensi dari berbagai sumber. Entah itu dari buku, entah itu dari internet. Silakan kalian menggunakan laptop atau menggunakan HP kalian hanya untuk diskusi kita pada pagi hari ini ya tentunya. Dan silahkan kalian cari materi mengenai proses pembentukan sinar X. Kemudian kalian cari mengenai persamaan yang ada pada sinar X. Kemudian aplikasi sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan tuliskan di papan tulis ya, agar kalian ingat yang akan kalian cari informasi dari berbagai sumber ini. Ya, yaitu yang pertama
itu ada proses pembentukan sinar X. Kemudian yang kedua ada persamaan sinar X. Kemudian yang ketiga ada aplikasi sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Itu ya yang perlu kalian cari. Kemudian setelah kalian mencari informasi dari berbagai sumber mengenai materi-materi 3 ini, kemudian silahkan kalian diskusikan materi tersebut dengan kelompok kalian masing-masing. Silahkan dimulai diskusinya, waktunya 5 menit dari sekarang. Silahkan, bisa dimulai ya. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Saya, Bu. Iya, silahkan Mas Wahab, di mana letak kesulitannya? Ini, Bu. Apakah elektron yang dilepaskan dari katoda memiliki kecepatan awal, Bu? Oh, kalau itu elektron yang terpental dari katoda menuju ke anoda itu tidak memiliki kecepatan awal. Namun nanti ketika elektron tersebut terpental menuju ke anoda, baru elektron tersebut memiliki kecepatan. Ada kesulitan lagi mungkin? Oh iya, Bu. Yang ini. Ketika elektron menumbuk anoda, apakah elektron tersebut hilang, Bu? Eka elektron mungkin ya maksudnya ya. Iya. Apakah eka elektron tersebut hilang? Ya. Kita mengingat lagi bahwa energi itu kan tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Hanya bisa diubah bentuknya menjadi energi lain. Nah, di sini sama halnya dengan eka ini. Eka ini tidak hilang, namun eka ini menjadi energi produksi sinar X. Seperti itu. Ya, sudah jelas? Jelas. Ya, kalau begitu silahkan dilanjutkan diskusinya ya. Apakah semua kelompok sudah selesai diskusinya? Belum. Sudah ya. Kalau begitu, silahkan salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu sinar X. Silahkan salah satu kelompok 1. Silahkan maju. Oh iya, perwakilan Mas Wahab ya. Ya, silahkan maju ke depan. Sinar X didapatkan ketika elektron bergerak dengan kecepatan tinggi yang diperoleh melalui benda potensial tinggi menumbuk suatu permukaan logam. Persamaan sebagai berikut. E sinar X sama dengan EK elektron. Hc sama dengan lambda sama dengan setengah mv kuadrat. Energi kinetik elektron ini berasal dari energi potensial elektron. Karena elektron mendapatkan beda potensial V, sehingga EK elektron sama dengan EP elektron. Setengah mv kuadrat sama dengan EV. Jadi panjang gelombang minimum sinar X dapat dihasilkan dari suatu tabung sinar X yang memenuhi persamaan Hc per lambda sama dengan EV atau lambda sama dengan Hc per EV. Aplikasi sinar X dalam kehidupan sehari-hari yaitu radiograf, memeriksa barang bagasi penumpang pesawat. Sinar X digunakan atau membuktikan suatu objek purba benar atau tiruan. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan terhadap kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silahkan kelompok 2, Mbak Tari. Hasilnya sama dengan kelompok 1, Bu. Ya, hasilnya sama ya. Kalau begitu, baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Dan silahkan kelompok 1, perwakilan dari Mas Wahab, silahkan kembali ke tempat duduknya. Baiklah, Ibu akan meluruskan konsep kalian terlebih dahulu mengenai sinar X ya. Jadi benar sekali, sinar X itu merupakan kebalikan dari efek fotolistrik.
pada sinar X terjadi peristiwa elektron-elektron menumbuk permukaan logam dan dapat menghasilkan foton-foton sinar X. Ya, jadi di katoda ini terisi dengan elektron-elektron. Jadi di katoda ini ada elektron-elektron. Yang tadi lempengan ini harus terhubung dengan potensial listrik. Potensial listrik di sini harus memiliki tegangan yang tinggi. Kenapa harus memiliki tegangan yang tinggi? Karena fungsinya ini untuk membuat elektron yang ada di katoda ini bisa terpental menuju ke anoda. Elektron ini akan terlepas dari katoda. Ya, jadi elektron ini akan terlepas dari katoda ini dengan tanpa kecepatan awal, atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Ketika elektron ini lepas ya dari anoda, elektron ini akan menuju ke anoda dengan sebuah kecepatan, kita namakan saja kecepatannya yaitu V. Elektron itu dipercepat menuju anoda. Elektron dipercepat menuju anoda. Kecepatannya adalah akar dari 2 kali A kali beda potensial dibagi dengan M. Tuliskan ya. B-nya sama dengan akar dari 2 kali A-nya elektron, kemudian dikali V, kemudian dibagi dengan M elektron. Elektron ini kemudian terpental menuju ke anoda, sampai ke anoda ya. Pada saat sampai ke anoda kan otomatis berarti elektron tersebut menubruk si anodanya ya. Nah, ketika menubruk si anoda ini, yang tadinya elektron itu memiliki kecepatan, kemudian kan elektron tersebut semakin lama melambat, kemudian diam ya. Nah, ketika kemudian elektron dari elektron ini akan hilang. Energi kinetik dari elektron ini akan hilang. Kemudian kita mengingat lagi bahwa energi itu tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi bisa dirubah menjadi bentuk yang lain ya. Dan ternyata elektron yang menumbuk tadi ini akan menghasilkan sebuah sinar yang kita sebut dengan sinar X. Ya, jadi di sini sinar X ini merupakan salah satu dari GAM ya. Nah, jadi dapat kita tuliskan di sini EK yang hilang tadi itu sama dengan energi produksi sinar X. Sama ya dengan energi produksi sinar X. Nah, energi produksi sinar X ini sama dengan energi foton. Dan biasanya EK itu biasanya kita tulis dengan apa? Setengah mv kuadrat ya. Namun ada juga persamaan lain kan, yang Q kali V. Nah, jadi kita mengambil persamaan yang Q kali V. Q kali V, Q elektron ya. Nah, kemudian energi produksi sinar X atau ini merupakan persamaannya sama dengan energi foton. Energi foton yang sudah kita pelajari kemarin, energi foton rumusnya yaitu Hc per lambda ya. Kemudian dari ini kita dapat memperoleh persamaan panjang dari sinar X yaitu lambda minimum sama dengan tetapan Planck atau Hc per lambda dibagi Qe per beda potensial. Jadi
persamaan ini. Yang dapat kita terapkan dari Sinar X ini yaitu bisa seperti yang video yang awal tadi, itu bisa dengan pada ronsen, radiograf terapi, kemudian bisa juga untuk mendeteksi suatu objek purba, mendeteksi apakah itu benda purba asli atau merupakan tiruan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang belum jelas? Jelas semua ya? Baiklah, kalau begitu ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu kesimpulan kita pada pagi hari ini? Ya, silakan Mas Wahab. Produksi sinar X dari anoda menuju anoda dihasilkan sinar X. Lambda minimum sama dengan Hc per IV. Aplikasi sinar X dalam kehidupan sehari-hari: radiograf, radioterapi, membuktikan barang purba asli atau tiruan. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, silahkan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Aku akan memberikan sebuah latihan soal. Silahkan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di meja Ibu besok pagi ya. Kemudian jangan lupa kalian pelajari mengenai materi selanjutnya, yaitu efek Compton. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.